Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-76. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Panji Watugunung dan keempat istrinya dengan tenang terus menikmati makanan yang mereka dapatkan dari perburuan tadi. Garung Wangi yang ikut tegang, melirik sekilas ke arah mereka. Derap langkah kaki kuda semakin mendekat. Dari kegelapan malam muncul 5 pria dan 2 orang wanita yang memakai baju berwarna hijau dan merah. Garung Wangi mengenali si wanita berbaju hijau itu sebagai Dewi Ular Hijau dari Lembah Angin yang tempo hari sempat dia curi dengar pembicaraannya. Kisanak dan Nisanak sekalian, kami minta maaf sudah mengganggu istirahat kalian. Kami dari perguruan Lembah Angin ingin ikut bergabung bersama kalian, ujar Dewi Ular Hijau dengan nada sopan, tapi bagi rombongan Panji Watugunung itu terdengar seperti mengancam. Maaf, sebaiknya kalian cari tempat lain saja. Tempat ini sudah penuh, jawab Panji Watugunung acuh tak acuh sambil menggigit sayap ayam hutan yang sedikit gosong. Apa kau belum mendengar nama perguruan Lembah Angin? Ujar seorang pria bermata satu dengan kepala gundul. Sudah, kalian dari golongan hitam, makanya di tempat ini tidak ada tempat untuk kalian, jawab Watugunung seraya meneruskan makannya. Kurang ajar. Kau berani sekali menantang perguruan kami Kisanak. Sudah bosan hidup kau rupanya, ujar si mata satu dengan lantang. Jangan menggunakan nama perguruan kalian untuk mengancam kami. Kau pikir kami takut dengan kalian? Panji Watugunung segera melempar tulang ayam yang sudah bersih dia gerogoti pada dedaunan lebar yang ada di samping tempat mereka bermalam. Wate tak tak, aug. Terdengar bunyi mengaduh kesakitan dan disusul 2 bunyi gedebuk seperti sesuatu yang jatuh. Mereka anak buah kalian bukan? Ujar Panji Watugunung segera. Jangan asal bicara. Hai pemuda bertiaping, mana buktinya kalau mereka adalah anak buah kami? Sembarangan menuduh, teriak seorang lelaki tua dengan jenggot dikepang. Terserah kalian, yang penting kalian tidak diterima di sini. Silahkan pergi dari sini, usir Panji Watugunung segera. Kalau kami tidak mau, tantang Dewi Ular Hijau, kami akan memaksa kalian, ucap Ratna Pitaloka sambil mencabut pedang bulan kembarnya. Melihat Ratna Pitaloka sudah mencabut pedangnya, suasana di tempat itu semakin tegang. Para anggota padepokan Anggrek Bulan masing-masing segera mencabut pedang mereka masing-masing. Brengsek, mau main keroyokan rupanya. Baik, akan kucoba sampai sejauh mana kemampuan bela diri kalian, teriak si mata satu yang dikenal sebagai si mata picak dari Lembah Angin segera menyabetkan pedangnya ke arah Panji Watugunung. Saat pedang hampir menyentuh kulit Sang Yuwaraja Panjalu, tiba-tiba saja dia menghilang dari pandangan. Sebuah tendangan keras dengkul kanan diterima perut si mata satu dari Panji Watugunung yang entah dari mana datangnya, tiba-tiba muncul dan memberikan serangan. Saking kerasnya tendangan itu, si mata satu terlempar 2 tombak dan nyaris menabrak si jenggot kepang kalau tidak dihentikan oleh Dewi Ular Hijau. Dengan batuk kecil beberapa kali, si mata satu itu menyeka darah yang keluar dari sudut bibirnya. Dia menggunakan ilmu sihir Kangbok, tiba-tiba saja menghilang dari pandangan dan langsung menyerang, ujar si mata satu dengan menatap tajam ke arah Panji Watugunung. Kita tidak punya waktu untuk meladeni mereka. Mata Picak, pemimpin dan Kangbok Ular Putih sudah menunggu kedatangan kita di Pakuwon Bandar, ujar Dewi Ular Hijau segera.
Tapi Kang Bok, kalau sampai berita ini tersebar, orang-orang dunia persilatan akan mencemooh perguruan kita. Si mata picak keberatan dengan cara Dewi Ular Hijau. Lain waktu kita habisi mereka, jangan sampai kita mati konyol hanya karena berebut tempat tidur dan makanan dengan mereka. Dewi Ular Hijau mengingatkan si mata picak tentang puluhan orang yang bersiap untuk menyerang mereka. Si mata picak manggut-manggut mengerti, jika mereka bertujuh memaksakan diri untuk melanjutkan pertarungan, sudah barang tentu mereka akan tewas karena jumlah lawan jauh lebih banyak. 7 murid perguruan lembah angin itu akhirnya memilih pergi. Mereka segera bergegas melompat ke atas kuda mereka dan meninggalkan tempat itu menuju ke Pakuwon Bandar. Semua orang di rombongan Panji Watu Gunung menarik nafas lega. Malam itu mereka beristirahat dengan tenang. Sementara itu di tepi Pakuwon Bandar, ratusan orang berpakaian pendekar sudah menunggu kedatangan Dewi Ular Hijau dan 6 orang pengikutnya. Mereka berasal dari 3 perguruan aliran hitam berbeda yaitu Lembah Hantu, Lembah Angin, dan Bukit Jerangkong. Macan Pasuruhan dan Teratai Jingga sudah berangkat lebih awal untuk mengamati situasi di Padepokan Padas Putih. Pemimpin Lembah Angin, Dewi Angin-Angin tersenyum tipis saat melihat adik seperguruannya Dewi Ular Hijau datang bersama pengikutnya. "Kalian terlambat, Ular Hijau," ujar Dewi Ular Putih mendengus dingin. "Maaf Kang Bok, tadi ada halangan sedikit di jalan, tapi sudah selesai." "Kapan kita berangkat Kang Bok?" tanya Dewi Ular Hijau pada kakak seperguruannya itu. "Lepas tengah malam kita berangkat. Jadi saat pagi tiba kita sudah sampai di Padas Putih," sahut seorang lelaki paruh baya dengan tubuh gempal. Dialah adik Pangeran Lembah Hantu yang kemarin tewas saat penyerbuan ke Watu Galuh. "Besok pagi, dendam kematian kakakku akan terbalaskan." Tangan pria mengepal erat sambil menatap ke langit selatan di mana itu adalah arah menuju Padepokan Padas Putih. Lepas tengah malam, persekutuan golongan hitam bergerak menuju ke arah Padepokan Padas Putih di lereng Gunung Penanggungan. Dengan membawa obor dari daun kelapa kering yang diikat memanjang, mereka bergerak laksana semut api yang memburu mangsa. "Ular Putih, tidak ada anggota kita yang ketinggalan bukan?" tanya Dewi Angin-Angin yang berkuda bersama Dewi Ular Putih. "Tidak ada Kang Bok. Aku berani memastikan itu karena sebelum berangkat aku sudah berkeliling ke seluruh tempat anggota kita," jawab Dewi Ular Putih sambil melirik ke arah belakang. "Ular Hijau, anak buahmu yang terluka, bagaimana keadaannya? Kalau merepotkan, tinggal saja dia." Dewi Angin-Angin menatap ke arah Dewi Ular Hijau yang berkuda di belakangnya. "Dia sudah baikan Kang Bok, kita sudah siap untuk membalaskan dendam kematian Kakang Srenggapati," ujar Dewi Ular Hijau dengan cepat. Memang keterlibatan mereka dalam upaya penyerbuan ke Padas Putih berkaitan erat dengan kematian Tumenggung Srenggapati yang merupakan kekasih Dewi Angin-Angin. Tumenggung Jenggala itu tewas dalam upaya penyerbuan ke Istana Pakuwon Watu Galuh, meski bukan tewas di tangan Panji Watu Gunung. Tapi mereka yang terhasut iblis abu-abu menyalahkan Panji Watu Gunung yang berasal dari Padepokan Padas Putih. Anggota Lembah Angin yang berjumlah 50 orang terus bergerak mengikuti langkah murid-murid Padepokan Bukit Jerangkong yang memimpin di depan. Di belakang mereka, perkumpulan sesat Lembah Hantu mengekor dengan 50 orang pengikutnya. Pemimpin mereka yang berjuluk Bendara Lembah Hantu, menjalankan kudanya dengan pelan. Kegelapan malam membuat mereka tidak bisa bergerak cepat. Di depan, iblis abu-abu yang bertangan buntung tersenyum tipis melihat rombongan di belakangnya. Dia menoleh ke arah lengannya yang buntung karena ditebas pedang Dewi Anggrek Bulan. Dia benar-benar dendam pada Panji Watu Gunung yang menghancurkan perguruan Gunung Kematian dan membunuh Julungwangi saudaranya. Di sampingnya, pedang iblis yang menyandang gelar pemimpin Padepokan Bukit Jerangkong berkuda sambil terus menatap jalanan di depannya. Dia ingin menuntut balas atas kematian iblis Bukit Jerangkong, gurunya. Di belakangnya, murid-murid Padepokan Bukit Jerangkong yang berjumlah 100 orang berkuda mengikutinya. Menjelang pagi hari, mereka sudah mendekati Padepokan Padas Putih.
Dua pemimpin dari Macan Pasuruhan dan Teratai Jingga sudah menunggu kedatangan mereka. Pemimpin Macan Pasuruhan, Empu Simaboja, adalah guru Senopati Socawarma yang tewas di tangan Panji Watu Gunung saat pertempuran di Kali Aksa. Sedangkan pemimpin Teratai Jingga, Mahasambu, adalah adik seperguruan Tumenggung Wangkas yang juga terbunuh di pertempuran Kali Aksa tempo hari. Bagaimana keadaan di Padas Putih, Empu Simaboja? Apa mereka sudah melakukan persiapan? Tanya Iblis Abu-Abu alias Julung Pujut sambil memandang ke arah pintu gerbang Padepokan Padas Putih. Sepertinya mereka telah bersiap-siap, Iblis Abu-Abu. Mereka menempatkan penjagaan berlapis, dan para penjaga selalu berganti tiap pergantian waktu, jawab si kakek tua berkumis jarang itu pada Julung Pujut alias Iblis Abu-Abu. Sepertinya rencana kita telah bocor sebelumnya. Kalau mereka sudah bersiap, tidak mudah bagi kita untuk mengalahkan mereka. Setidaknya ada dua jagoan tua setingkat Iblis Bukit Jerangkong di tempat itu. Kalau kita menyerbu sekarang, pasti mereka dalam tahap kewaspadaan tinggi. Tunggu besok pagi, mereka pasti tidak mengira kita menyerang mereka pagi-pagi, ujar Iblis Abu-Abu sambil terus memandangi pintu gerbang Padepokan Padas Putih. Semua pemimpin perguruan kompak mengangguk bersamaan dengan cepat. Mereka segera menyiapkan diri sebaik-baiknya. Pagi menjelang tiba di lereng Gunung Penanggungan. Sinar matahari perlahan mulai menghangatkan seisi bumi. Melihat matahari mulai terbit, Pedang Iblis memerintahkan pasukan persekutuan golongan hitam bergerak mendekati Padepokan Padas Putih. Para penjaga gerbang Padepokan yang baru berganti, melihat ratusan orang bergerak langsung berlari dan menutup pintu gerbang Padepokan Padas Putih. Sementara yang bertugas di menara pengawas di samping pintu gerbang, langsung membunyikan kentongan dengan cepat. Tong tong tong, mendengar titir kentongan itu, semua orang di dalam Padepokan Padas Putih terkejut. Mereka semua segera bersiaga dengan memegang senjata masing-masing. Rara Wilis berlari cepat menuju ke arah kediaman Empu Sakri begitu mendengar titir kentongan bertalu-talu. Empu Sakri dan Empu Narasima segera bergegas keluar dari kamar peristirahatan masing-masing dan mendapati Rara Wilis yang tengah berlari ke arah mereka. Guru, itu titir. Rara Wilis menunjuk ke arah pintu gerbang Padepokan Padas Putih dengan gugup. Tenang Wilis, tenang, mana kakak seperguruanmu? Tanya Empu Sakri agar Rara Wilis lepas dari kegugupannya. Aku tidak tahu guru, tadi pagi Kakang Abiasa ada di depan tapi aku tidak melihatnya lagi. Mungkin sudah ke pintu gerbang Padepokan sekarang, jawab Rara Wilis dengan terengah-engah mengatur nafas. Segeralah bersiap-siap untuk bertarung, Wilis. Kakang Narasima, ayo kita lihat siapa mereka, ajak Empu Sakri yang segera melesat cepat menuju ke pintu gerbang Padepokan Padas Putih diikuti oleh Empu Narasima. Mereka berdua segera melompat tinggi seperti terbang ke udara dan mendarat dengan sempurna di atas pintu gerbang Padepokan Padas Putih. Melihat itu, anggota pasukan persekutuan golongan hitam melongo sesaat. Pedang Iblis dan Iblis Abu-Abu yang memiliki kemampuan bela diri tertinggi di antara mereka tidak bisa berbuat seperti itu. Hahaha, rupanya ada dua jagoan tua yang menyambut kedatanganku. Sungguh suatu kehormatan bagiku, ujar Janamerta alias si Pedang Iblis sambil tertawa terbahak-bahak. Kau murid Dadung Awuk, mau apa kau kemari? Tanya Empu Sakri dengan tatapan mata dingin. Hari ini kami akan membalas kematian junjungan kami, Iblis Bukit Jerangkong yang mati di tangan Panji Watu Gunung. Juga akan memusnahkan Padepokan Padas Putih dari muka bumi, teriak Janamerta alias si Pedang Iblis sambil tersenyum sinis. Dendammu salah alamat, murid Dadung Awuk. Kalau kau ingin membalas kematian junjunganmu, cari saja Panji Watu Gunung di Panjalu, ucap Empu Sakri sambil tersenyum penuh arti. Ah, tidak peduli, bersiaplah untuk mati orang tua. Hari ini akan kuratakan Padepokan Padas Putih dengan tanah. Serang mereka, teriak Janamerta alias si Pedang Iblis sambil memberikan isyarat agar pasukannya bergerak.
Ratusan pendekar golongan hitam yang berilmu tinggi segera melompat maju ke arah pintu gerbang padepokan Padas Putih. Iblis abu-abu melesat cepat menuju ke arah pintu gerbang padepokan Padas Putih dan menghantam pintu kayu itu dengan ajian iblis nerakanya. Blam, pintu gerbang padepokan Padas Putih langsung meledak hancur berkeping-keping. Pasukan persekutuan golongan hitam segera menerjang maju ke arah pintu gerbang. Para murid padepokan Padas Putih segera menghadang mereka dengan senjata masing-masing. Pertarungan sengit segera terjadi di antara mereka. Empu Sakri segera melesat turun diikuti oleh Empu Narasima. Dua jagoan tua golongan putih itu segera bertarung dengan gagah. Empu Sakri dengan jurus silat Padas Putihnya langsung menendang dada seorang pendekar dari perguruan Macan Pasuruan. Buk pendekar itu langsung terpental jauh dan menabrak seorang pendekar dari teratai jingga. Kuatnya tendangan keras itu membuat tulang rusuk si pendekar patah. Pria itu muntah darah dan roboh seketika. Sementara si pendekar teratai jingga terjengkang ke belakang dan buru-buru bangkit menyerang maju. Seorang pendekar dari Bukit Jerangkong membabatkan pedangnya ke arah punggung Empu Sakri. Srit Guru Panji Watu Gunung itu melompat ke samping sambil menepuk bahu seorang pendekar dari lembah angin yang ada di dekatnya. Das, si pendekar merasakan bahunya tertimpa batu besar. Empu Sakri dengan cepat menggunakan tubuh si pendekar dari lembah angin dan memutar tubuhnya lantas menendang perut si pendekar teratai jingga yang hendak membacok tubuhnya dengan goloknya. Bruk, si pendekar teratai jingga terlempar ke belakang ke arah pedang seorang murid padepokan Padas Putih. Jelep aarg, si pendekar teratai jingga menjerit keras saat pedang murid padepokan Padas Putih menembus pinggang hingga ke perutnya. Pendekar itu langsung roboh bersimbah darah. Melihat banyaknya anak muridnya yang tewas di tangan Empu Sakri, Empu Simaboja segera melesat cepat menuju arah Empu Sakri sambil mengayunkan senjata berbentuk cakar dengan 3 ujung runcing ke arah punggung Empu Sakri. Empu Sakri melenting tinggi ke udara dan mendarat turun 2 tombak di belakang Empu Simaboja. Tak kusangka, seorang pendekar besar menyerangku dari belakang, ujar Empu Sakri sambil tersenyum tipis. Dalam pertarungan hidup mati, segala sesuatu boleh dilakukan untuk kemenangan, Empu Simaboja meludah ke tanah dengan kasar. Jadi begitu cara pandangmu sekarang Simaboja? Kita semakin tua Simaboja, buat apa menuruti dendam dan nafsu? Empu Sakri tersenyum simpul. Simpan ceramahmu Empu Sakri. Hari ini akan ku balas kematian Socawarma pada Guru Panji Watu Gunung, teriak Empu Simaboja sambil melesat cepat ke arah Empu Sakri. Dengan ayunan cepat, cakar besi Empu Simaboja mengancam leher Empu Sakri. Namun dengan ajian sepi anginnya, Empu Sakri menunduk lantas menghantamkan tapaknya ke arah perut Empu Simaboja. Kakek tua itu terkejut dan segera menghadang hantaman tapak Empu Sakri dengan tangan kirinya. Belar ledakan keras terdengar dari benturan 2 tenaga dalam tingkat tinggi itu dan membuat 2 orang tua itu terdorong mundur. Empu Sakri sambil tersenyum tipis segera bersiap untuk melanjutkan pertarungan sedang Empu Simaboja merasakan tangan kirinya sakit seperti mati rasa. Pertempuran sengit terus terjadi di dalam padepokan Padas Putih. Empu Wanabaya yang sedang sakit, memaksakan diri untuk maju dan menghadapi iblis abu-abu. Meski secara ilmu kanuragan, iblis abu-abu kalah tinggi, tapi karena keadaan tubuh yang tidak sehat membuat Empu Wanabaya tak mampu bertahan dan terlempar ke belakang akibat benturan ajian iblis neraka andalan iblis abu-abu dengan ajian sastra jendra andalan Empu Wanabaya. Pemimpin padepokan Padas Putih itu muntah darah segar, sedangkan iblis abu-abu juga sama meski tidak separah Empu Wanabaya. Wirotama segera membentuk pagar betis untuk melindungi Empu Wanabaya yang terluka dalam parah. Pedang iblis alias Jana Merta terus mengamuk membantai para murid padepokan Padas Putih. Dewi Angin-Angin, Dewi Ular Putih dan Ular Hijau dari Lembah Angin bertarung dengan ilmu kanuragan beracunnya.
Ditambah lagi pendekar yang mereka ajak menyerang ke Padepokan Padas Putih adalah para pendekar dengan kemampuan kanuragan tinggi sehingga bukan tandingan para murid Padepokan Padas Putih yang masih dalam tahap belajar. Murid-murid Padepokan Padas Putih satu persatu mulai tewas berjatuhan akibat pertarungan sengit itu. Dari 250 orang murid Padepokan Padas Putih, hanya tersisa kurang dari separuhnya saja. Sementara itu di sisi lain, pagi itu Panji Watu Gunung yang baru mencuci mukanya di sungai kecil berjalan menuju ke arah istri-istrinya yang tengah merapikan pakaian mereka. Mereka segera berkemas untuk bersiap menuju Padepokan Padas Putih saat Garung Wangi berlari mendekatinya. "Celaka Kakang Watu Gunung, aku baru dari Wanua dekat kota Pakuwon Bandar." Seorang pedagang yang biasa menjadi langgananku memberitahu kalau tadi malam terdengar suara ribut-ribut. Setelah itu rombongan membawa obor bergerak menuju ke arah Padepokan, ujar Garung Wangi dengan nafas ngos-ngosan. Panji Watu Gunung terkejut bukan main. Segera mereka bergegas melompat ke atas kuda-kuda mereka. Dengan sepenuh tenaga, mereka menggebrak kuda mereka menuju ke Padepokan Padas Putih. Empu Sakri dengan ajian tapak dewa apinya menghajar dada kanan Empu Simaboja yang sedikit lengah saat mengayunkan cakar besinya. Blam, Empu Simaboja terpelanting ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Pemimpin perguruan macan Pasuruan itu muntah darah segar. Dadanya terasa mau pecah. Di dada kanan kakek tua itu tercetak jelas bekas gosong seperti 5 jari tangan. Kakek tua itu berusaha menahan sakit dan berdiri, namun dia limbung dan terduduk sambil memegang dada kanannya yang sakit. "Kau tidak akan menang melawanku Simaboja. Menyerahlah dan pulanglah ke Pasuruan," ujar Empu Sakri dengan tatapan mata waspada. Kalaupun harus mati, aku akan mengajakmu Sakri." Empu Simaboja meludahkan darah segar yang memenuhi mulutnya. Mulut pimpinan macan Pasuruan itu segera komat kamit membaca mantra ajian langit geni andalannya. Seketika itu pula, tangan kanannya diputari sinar merah menyala. Kemudian kakek tua itu segera melesat cepat menuju ke arah Empu Sakri. Dengan ajian sepi anginnya, Empu Sakri bergerak cepat bagai kilat menyongsong serangan Empu Simaboja. Ajian tapak dewa api tingkat tingginya membuat tangan kanan guru Panji Watu Gunung itu berubah warna menjadi merah menyala seperti api. Dan, ledakan dahsyat terjadi saat dua ajian andalan ini beradu. Empu Simaboja terpental jauh ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Kakek tua itu hanya bergerak sebentar kemudian diam untuk selamanya. Dari mulutnya darah segar mengalir keluar. Sementara itu Empu Sakri juga terdorong mundur beberapa langkah, dadanya sedikit sesak. Janamerta alias si pedang iblis melesat cepat ke arah Empu Sakri sambil mengayunkan pedang tulang iblisnya ke arah leher Empu Sakri, namun saat genting itu sebuah bayangan dengan cepat menangkis sabetan pedang tulang iblis dari Janamerta. Terang kerasnya benturan membuat pedang tulang iblis nyaris terlepas dari tangan Janamerta. Pemimpin Padepokan Bukit Jerangkong itu segera melompat mundur. "Lawanmu adalah Aqua." Janamerta mendelik tajam ke arah Empu Narasima yang menangkis sabetan pedang tulang iblisnya dengan tangan kosong. Tubuh kakek tua itu diliputi oleh sinar kuning kemasan pertanda ajian tameng, wajahnya telah dirapalkan. Rupanya selain Empu Sakri masih ada jagoan yang lain di tempat ini. "Baiklah, akan aku habisi kalian semua," teriak Janamerta sambil melompat dari tempatnya dengan mengayunkan pedangnya ke arah Empu Narasima. Melihat kakek tua itu tidak bergeming, Janamerta semakin bernafsu untuk membunuhnya. "Srit, mampus kau kakek tua!" Janamerta tersenyum lebar. Terang, saat pedang tulang iblis membentur tangan kiri Empu Narasima yang digunakan sebagai penangkis, pedang tulang iblis seperti membentur logam baja yang keras. Tangan Janamerta bergetar hebat. Dia berusaha keras mempertahankan pedangnya agar tidak terlepas dari tangannya. Pemimpin Padepokan Bukit Jerangkong itu segera melompat menjauh dari Empu Narasima yang tersenyum tipis. "Keparat, ilmu kanuragan apa yang dimiliki kakek tua itu?"
batin Janamerta alias si pedang iblis sambil menatap ke arah Empu Narasima. Melihat Janamerta mundur, iblis abu-abu langsung meraih golok pencabut nyawa yang ada di punggungnya. Pria bertangan buntung itu segera melompat tinggi ke udara dan dengan cepat melesat turun membabatkan golok besarnya ke bahu Empu Narasima. Wuhut tubuh tua Empu Narasima yang bersinar kuning keemasan segera menangkis golok pencabut nyawa dengan tangan kanannya. Tring, benturan golok pencabut nyawa milik iblis abu-abu dan tangan kanan Empu Narasima menciptakan bunyi nyaring yang memekakkan telinga. Tangan kiri Empu Narasima yang bersinar putih kebiruan segera melayang ke arah dada iblis abu-abu. Mata Julung Pujut membeliak lebar, dan buru-buru memutar tubuhnya menghindari pukulan tangan kiri Empu Narasima. Sinar putih kebiruan menerabas cepat ke arah pasukan yang tengah bertempur. Kakek tua berjenggot kepang dari lembah angin ketiban sial. Dia yang tengah bertarung dengan Wirotama sama sekali tidak menyangka bahwa lompatan tingginya menjadi lompatan terakhirnya saat sinar putih kebiruan dari tangan Empu Narasima telak menghajar punggungnya. Blam, aug, si kakek berjanggut kepang itu menjerit keras saat sinar putih kebiruan itu menembus punggung sampai ke dada kanannya. Kakek tua itu tewas dengan punggung bolong tembus dada. Julung Pujut alias iblis abu-abu melompat menjauh dari Empu Narasima yang sudah berdiri sejajar dengan Empu Sakri. Saudara Julung Pujut, mereka setingkat dengan Dewa Maut dan guruku, iblis Bukit Jerangkong. Jangan gegabah, teriak Janamerta alias si pedang iblis yang segera melompat ke arah iblis abu-abu. Anak murid Padepokan Padas Putih terus tewas berjatuhan. Walaupun demikian, para penyerbu juga kehilangan banyak anggota. Dari 300 orang pendekar, tinggal separuhnya yang tersisa. Sedangkan dari sisi Padepokan Padas Putih, dari 300 murid hanya tersisa sekitar 120 orang. Dewi Angin-Angin segera melompat mendekati Julung Pujut alias iblis abu-abu dan pedang iblis. Menghadapi dua kakek busuk saja, kalian lama sekali, cibir Dewi Angin-Angin pada iblis abu-abu dan pedang iblis. Perempuan jalang, tutup mulutmu atau ku robek biar kau diam. Senjataku tidak mempan pada dua kakek tua itu, apalagi cuma pedang karatanmu itu. Janamerta mendelik tajam ke arah Dewi Angin-Angin dengan geram. Sombongmu tak sebanding dengan otakmu, biar aku yang maju. Dewi Angin-Angin segera melompat ke arah Empu Narasima dan Empu Sakri. Pedang ular setan miliknya berayun mengincar leher Empu Sakri. Namun guru Panji Watu Gunung itu mundur sejengkal kemudian melayangkan pukulan cepat ke arah Dewi Angin-Angin. Wus, Dewi Angin-Angin terkesiap melihat serangan cepat itu. Dia merubah gerakan tubuhnya dan menyabet tangan yang hendak memukulnya. Empu Sakri waspada dan menarik pukulan tangan kanannya dan berganti dengan serangan tapak ke arah bahu Dewi Angin-Angin. Pimpinan perguruan lembah angin itu tak sempat menghindar dari serangan tapak Empu Sakri. Dewi Angin-Angin terpelanting ke belakang beberapa tombak ke belakang dan jatuh terduduk di tanah. Bahunya terasa sakit sekali seperti dihantam kayu besar. Perlahan dia bangkit dan batuk kecil 2 kali. Dari sudut bibirnya darah merah mengalir. Dewi Angin-Angin segera merogoh kantong bajunya dan menaburkan bubuk berwarna putih di atas pedangnya. Itu adalah racun pelemah tenaga. Segera perempuan itu melesat cepat menuju ke arah Empu Sakri sambil mengayunkan pedang ular setan miliknya. Empu Sakri yang tidak waspada, hanya menghindar mundur selangkah menghindari sabetan pedang yang mengincar lehernya. Sebuah bau wangi aneh segera tercium oleh Empu Sakri. Guru Panji Watu Gunung itu segera melayangkan tendangan keras ke perut Dewi Angin-Angin. Dewi Angin-Angin terpental jauh ke belakang. Saat hendak menyentuh tanah, Dewi Ular Putih segera menangkap tubuh kakak seperguruannya itu. Dewi Angin-Angin muntah darah segar seketika. Empu Sakri tiba-tiba terhuyung-huyung mundur. Saat hendak ambruk, Empu Narasima segera menyangga tubuhnya. Sakri, kau kenapa? Tanya Empu Narasima yang terkejut melihat keadaan Empu Sakri. Muka Empu Sakri terlihat pucat dengan bibir kering. Perempuan itu beracun kakang,
ujar Empu Sakri sambil berusaha duduk bersila dan memusatkan tenaga dalamnya. Tapi tenaga dalamnya seperti tertahan oleh sesuatu. Empu Narasima segera menyalurkan bantuan tenaga dalamnya. Melihat keadaan itu, iblis abu-abu menyeringai lebar. Dua jagoan tua itu bukan masalah lagi bagi pasukan persekutuan golongan hitam, pikir Julung Pujut. Hahaha, hari ini akan ku pastikan bahwa pada Putih hanya akan tinggal nama, tawa iblis abu-abu menggelegar. Kakek tua bertangan satu itu segera melesat ke arah Empu Sakri yang sedang ditolong oleh Empu Narasima. Iblis abu-abu mengayunkan golok pencabut nyawanya ke arah Empu Sakri. Empu Rungkat yang berada tidak jauh dari tempat itu, segera menghadang laju Julung Pujut dengan tongkat naga besinya. Terang, percikan bunga api kecil tercipta saat benturan keras dua senjata itu terjadi. Empu Rungkat memutar tongkatnya kemudian dengan cepat menyodok ke arah perut iblis abu-abu. Bekas petinggi perguruan Gunung Kematian itu segera melompat tinggi dengan membuka kakinya lebar-lebar sambil menyabetkan golok pencabut nyawanya ke arah leher Empu Rungkat. Kakak seperguruan Empu Sakri menekuk lutut, kemudian memutar tongkat naga besi dengan gerakan menyapu lawan dengan cepat. Iblis abu-abu terpaksa harus berguling ke tanah demi terhindar dari sapuan tongkat. Empu Rungkat melompat ke udara dan menggebukan tongkatnya pada iblis abu-abu yang baru bangkit. Srit, iblis abu-abu melompat ke samping menghindari gebukan tongkat Empu Rungkat. Dam, lubang besar tercipta di tanah akibat gebukan tongkat besi Empu Rungkat. Melihat kawannya kerepotan menghadapi Empu Rungkat, Janamerta alias si pedang melesat cepat menuju ke arah Empu Rungkat sambil mengayunkan pedang tulang iblisnya mengincar dada kakek tua itu. Empu Rungkat merasakan hawa dingin dari samping, segera menarik tongkat naga besinya kemudian menjajarkan tongkat pada dadanya. Tring, saking kuatnya benturan senjata, dua orang itu terdorong mundur beberapa langkah. Iblis abu-abu segera melompat ke arah Empu Rungkat disusul pedang iblis yang baru saja beradu senjata dengan kakek tua itu. Dikeroyok dua jagoan golongan hitam, membuat Empu Rungkat segera memutar tongkatnya dengan cepat, dan membuat pertahanan tingkat tinggi pada dua serangan dari dua sisi berbeda. Setiap serangan mereka selalu mengincar nyawa Empu Rungkat, tapi Empu Rungkat bukan hanya kakek tua yang ahli memainkan tongkat. Dia sudah kenyang makan asam garam dunia persilatan. Dengan julukan Dewa Tongkat Besi dari Padas Putih, Empu Rungkat termasuk dari tokoh besar golongan putih dari Padas Putih bersama Empu Sakri dan Empu Wanabaya. Tring, Empu Rungkat dengan cepat menangkis sabetan pedang tulang iblis dari Janamerta, kemudian kaki kanannya menyapu kaki iblis abu-abu yang baru saja tertangkis serangannya. Wut Julung Pujut melompat ke udara sambil membabatkan golok pencabut nyawanya. Empu Rungkat segera memutar tongkatnya dan menangkis sabetan golok iblis abu-abu. Namun Janamerta yang melihat celah pertahanan Empu Rungkat segera melayangkan tendangan keras ke perut kakek tua itu. Dengan cepat, Empu Rungkat menarik tongkat naga besi untuk menahan tendangan keras Janamerta. Meski sempat menahan tendangan dengan tongkatnya, tapi Empu Rungkat terdorong mundur beberapa langkah ke belakang akibat kerasnya tendangan Janamerta. Melihat lawan mundur, iblis abu-abu segera melesat cepat menuju ke Empu Rungkat, tapi Dewa Tongkat Besi itu tangannya sudah berubah menjadi kemerahan karena sinar merah menyala yang membelit tangan kanannya. Dengan cepat, kakek tua itu menghantamkan tangan kanannya ke arah Julung Pujut. Sinar merah seperti matahari melesat cepat menyongsong gerakan iblis abu-abu. Siut Julung Pujut tersentak ketika sadar dia dalam bahaya. Kakek bertangan buntung itu dengan cepat merubah gerakan tubuhnya, melenting tinggi ke udara menghindari sinar merah seperti matahari dari ajian surya patinya Empu Rungkat. Sinar merah menerabas cepat ke arah seorang pendekar dari teratai jingga yang naas. Blam! Pendekar itu roboh dan tewas seketika dengan tubuh gosong seperti terbakar api. Janamerta segera melesat cepat menuju ke arah Empu Rungkat yang merupakan pertahanan terakhir padepokan Padas Putih. Pedang tulang iblis menyambar cepat ke arah leher Empu Rungkat yang sedang mengatur nafas.
Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh official yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.